Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Ibu mau tanya, siapa yang tidak puasa? Ayo angkat tangannya, ngaku yang tidak puasa. Puasa semua? Pinter anak-anak Ibu ya. Hari ini hari apa? Ada yang tahu nggak hari ini? Hari Senin. Pinter sekali. Hari Senin ini Ibu akan bercerita. Ceritanya karena hari ini temanya kita rekreasi, jadi rekreasinya ke kebun binatang. Jadi tentang hewan, tentang binatang ceritanya hari ini ya. Kisah kera dan ayam. Mau denger gak ceritanya? Kalau mau denger, Ibu minta tolong diem dulu, gak ada yang ribut. Diperhatikan. Nanti kalau sudah Ibu cerita, Ibu mau bertanya ke anak-anak Ibu. Kalau bisa menjawab, berarti anak-anak Ibu memperhatikan. Tapi kalau tidak bisa menjawab, berarti tidak memperhatikan. Ya. Nah, pada zaman dahulu ada kisah kera dan ayam. Ada dongeng menarik tentang persahabatan antara kera sama ayam. Jadi kera sama ayam ini bersahabat, berteman baik, dekat sekali. Ya, nampaknya mereka selalu rukun dan damai. Seperti kalian, antara teman satu dan yang lainnya rukun, damai, tidak pernah berkelahi, ya, tidak pernah marah-marah. Jadi rukun. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ternyata setelah sekian lama mereka bersahabat, barulah terlihat kelakuan buruk si kera. Jadi si kera ini jahat, ya. Baru ketahuan setelah sekian lama. Kata kera, "Hai ayam," katanya. Panggil kera itu. "Sore-sore begini enaknya kita jalan-jalan," katanya. "Maukah kau pergi bersamaku?" kata si kera. "Memang kita mau pergi kemana?" tanya ayam ini. "Aku akan mengajakmu ke hutan, tempat aku biasa bermain," kata kera ini. "Di sana tempatnya indah sekali. Pasti kamu suka," kata si kera kepada ayam. Ayam tertarik. "Wah," katanya. Si kera ngajak ke tempatnya. Katanya indah, menarik. Ya, tanpa rasa curiga, ia mengikuti kera untuk berjalan-jalan ke hutan. Ayamnya mau untuk pergi sama kera ke hutan. Pergilah jalan-jalan ya. Hari semakin gelap. Perut kera mulai meronta-ronta, minta diisi. Laper ya. Si kera ini lapar. Saat itulah timbul niat busuk dari kera untuk mencelakai si ayam, sahabatnya tadi. Karena perutnya yang sudah lapar sekali, kera ini berpikiran jahat pada ayam. "Hehehehe," katanya. "Untuk apa aku susah-susah mencari makan?" kata kera. "Di depanku ini sudah ada makanan yang lezat," pikir kera. Yaitu ayam tadi, sahabatnya. Ya, dilihatnya ayam tampak kebingungan masuk ke dalam hutan. Bingung ayam ini, tempat baru, belum pernah dia datangi, ya. Dia bingung. Ayam itu tampak besar dan segar. Ya. Ayamnya itu besar dan segar. Kera berpikir, jika ayam hendak dimakannya, lebih baik jika tanpa ada bulunya, kata kera. Jadi dia mau makan dengan tanpa ada bulunya. Karena itu ia hendak mencabuti bulu-bulu ayam. Sebelum dimakan, dia mau cabutin dulu bulu-bulunya. Ya, ayam dan kera semakin jauh masuk ke dalam hutan. Semakin lama semakin jauh. Saat itu hari semakin gelap.
Kera pun melaksanakan niat jahatnya. Ia segera menangkap si ayam. Ayam tampak terkejut melihat kera. Kera yang jahat itu kemudian mencabuti bulu-bulu ayam. Ya, ketakutan ayamnya ini. Terkejut dia. Dengan sekuat tenaga, ayam meronta-ronta. Dia melawan, tidak mau dia. Ya, kera mencabuti bulunya satu demi satu. Ayam berusaha melawan. Berusaha melarikan diri dia. Jadi ayam berlari dari cengkeraman si kera. Dengan sekuat tenaga dia meronta-ronta dan berlari. Berhasil ayam ini berlari dari kera. Terus dia berlari kencang keluar dari hutan. Berusaha dia ya keluar dari cengkeraman kera. Jauh dari kera. Dia lari sekuat tenaga untuk keluar dari hutan itu. Setelah sekian lama ayam itu berlari, tibalah ia di rumah sahabatnya yang lain. Ya, ayam itu tadi sampailah di rumah kepiting. Tahu kepiting? Nah, jadi ayam ini juga mempunyai sahabat lain selain kera, yaitu kepiting. Kepiting yang melihat ayam tampak kelelahan membuatnya penasaran. Ia bertanya, jadi kepiting itu bertanya pada ayam, "Wahai ayam, apa gerangan yang terjadi kepadamu?" katanya. "Mengapa napasmu terengah-engah?" katanya. Terengah-engah itu ngos-ngosan, capek. Ya, seperti itu ya ayamnya. Capek karena dia berlari terus jauh dari dalam hutan tadi. Ya, capek terengah-engah dia. Jadi kepitingnya bertanya, "Kenapa ayam kamu terengah-engah?" kata kepiting. "Oh kepiting, aku dicelakai oleh sahabatku sendiri," kata ayam. "Ia hendak memakanku," jawab ayam dengan napasnya yang masih terengah-engah. Jadi ayam menjelaskan ke kepiting kalau dia hendak dimakan oleh sahabatnya si kera. "Kurang ajar," kata kepiting itu, marah dianya ya. "Betapa teganya kera berbuat seperti itu kepadamu," katanya. "Memang kurang ajar, tega," kata ayam itu. "Dia punya niat jahat seperti itu kepadaku. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata kepiting. Dia marah ya, jadi dia tidak terima. Kera harus diberi pelajaran katanya. Kata si kepiting. Ayam dan kepiting kemudian mengatur siasat ya untuk memberi pelajaran kepada si kera. Jadi beberapa bulan kemudian setelah bulu-bulu ayam tumbuh, ayam juga sudah pulih seperti semula. Kepiting dan ayam menemui si kera tadi. Ayam masih tampak ketakutan. Ayam tadi masih takut, trauma, dia teringat yang kemarin si kera itu jahat. Ya, masih takut dia menemui si kera tadi, masih gugup, dia masih gemetaran. Akhirnya kepitinglah yang berbicara kepada kera. Karena ayamnya tidak berani, jadi kepiting yang bicara pada kera. "Hai kera," katanya. "2 hari lagi aku dan ayam hendak pergi berlayar," katanya, "ke pulau seberang. Di pulau itu banyak buah-buahan yang matang dan lezat," kata kepiting. Karena kera itu suka dengan buah-buahan, jadi kepiting bilangnya di sana di pulau seberang banyak buah-buahannya yang segar. Ngilerlah si kera ini. "Benarkah?" katanya. "Bolehkah aku ikut berlayar dengan kalian?" ucap kera. Boleh saja," kata kepiting. Sebelumnya perahu dari tanah yang telah tersedia
Ayam dan kepiting sengaja mempersiapkan perahu dari tanah jauh-jauh hari sebelum mereka bicara dengan kera. Jadi mereka menyiapkan sebuah perahu untuk berlayar. Perahu itu dari tanah. 2 hari kemudian mereka naik perahu menuju seberang. Pergilah mereka setelah 2 hari kemudian. Perahu semakin lama semakin menjauh dari daratan, dari tepian. Ya, setelah jauh dari daratan, sudah di tengah-tengah air, kera sudah mulai membayangkan betapa lezatnya buah-buahan yang ada di pulau seberang sana. Buah-buahan itu akan disantapnya nanti dengan lezat, dengan hati yang senang. Dia berpikir benar-benar ada buahan di sana. Padahal itu bohong-bohongan, akal-akalan dari kepiting dan ayam. Kemudian ayam dan kepiting mulai memberi sandi. Mulai kode-kodean mereka. Ayam berkokok. Aku lubangi kok katanya. Jadi ayam itu menyetuk-nyetukkan perahu yang di bawahnya. Jadi dicetuk-cetuknya terus perahu itu pelan-pelan tanpa si kera menyadarinya. Ayam terus melubanginya, kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali," katanya. Sampai dalam airnya, barulah si kepiting selesai berkata seperti itu. Ayam mematuk-matuk perahunya. Mereka kemudian mengulangi permainan itu lagi. Sampai perahu itu bolong. Ya, jadi lama-lama setelah ayam matuk-matukin perahunya, lama-lama perahu itu bocor. Ya. Airnya sudah di tempat yang jauh, perahunya sudah dalam. Perahunya bocor karena dilubangi oleh si ayam tadi. Dipatuk-patuknya. Kemudian setelah perahunya bocor, kera nih mulai panik dia. Ketakutan dia, bingung dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah jauh dari daratan. Perahu semakin lama semakin tenggelam. Penuh airnya, lama-lama perahunya semakin lama tenggelam. Kepiting dan ayam bisa menyelamatkan diri dari perahu. Kalau si kepiting dia menyelam ke dasar laut, kepiting hidupnya di laut, di air, jadi dia masuk ke dalam air ya. Sedangkan si ayam bagaimana dengan ayam? Ayam dengan mudahnya terbang ke daratan. Dia terbang karena ayam tadi punya sayap. Dia terbang ke daratan. Tinggallah si kera di perahu itu. Dia tampak ketakutan. Bingung dia mau pergi terbang tidak bisa. Mau menyelam ke dalam air dia takut. Karena si kera ini pada dasarnya paling takut pada air. Takut sekali dia dengan air. Apalagi mau menyelam ke dalam air ya. Dia berusaha meronta-meronta. Minta tolong. Tolong. Tapi siapa yang menolongnya? Ia juga tak bisa berenang. Maka matilah si kera licik itu, tenggelam di dalam air ya. Itulah ceritanya. Jadi sampai di sini cerita kita hari ini sudah selesai. Ibu mau tutup dan nanti ibu mau bertanya. Oke anak-anak?